بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Hari ini kita akan belajar SBDP. Oke, asik ya. Nah, kita hari ini mau bernyanyi, mau menggambar, atau mau ngapain ya? Sebelumnya Ustazah doakan untuk kalian semua agar kalian selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan ya nak ya. Salah satu contohnya itu anak JSIT itu harus istiqomah membaca Al-Ma'surah setiap harinya. Oke, amin ya Allah. Oke, baiklah. Kalau minggu-minggu kemarin kita membahas teknik menggambar dengan teknik manual, nah hari ini kita akan belajar tentang menggambar dengan teknik kombinasi. Oke, kalau kemarin teknik manual itu menggunakan tangan ya, langsung menggambar menggunakan tangan. Nah, kalau teknik kombinasi ini apa sih? Anak-anak, menggambar dengan teknik kombinasi adalah menggambar dengan cara memadukan antara teknik manual dengan teknik digital. Oke, kemarin juga udah pernah ya belajar teknik digital. Oke, teknik manual itu seperti yang Ustazah bilang tadi menggunakan tangan. Kalau teknik digital kita bisa menggunakan komputer atau laptop. Oke, sekarang tahapan menggambar dengan teknik kombinasi Ustazah akan jelaskan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu kita membuat sketsa terlebih dahulu. Oke nak, membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa dapat dibuat pada media kertas putih sesuai dengan konsep dan ide yang akan diwujudkan pada gambar. Jadi misalkan di situ Ustazah sudah contoh memberikan sketsa pemandangan. Oke, menggambar dengan tangan langsung. Nah, anak-anak, biasanya alat gambar yang digunakan adalah menggunakan pensil, spidol, atau alat lain yang dapat memunculkan warna. Setelah sketsa manual selesai ya, selanjutnya dipindah pada harddisk komputer. Jadi setelah kita menggambar secara manual, kita pindahkan ke harddisk komputer. Anak-anak, pada umumnya ya, gambar sketsa ini digambar dengan goresan halus ya, yang mudah dihapus atau ditutup dengan teknik lainnya. Dan gambar sketsa tidak diharuskan muncul secara detail ya. Karena sifatnya adalah sketsa itu adalah sebagai apa? Rancangan gambaran. Jadi baru rancangan gambaran saja. Atau bisa saja dibilang gambar sketsa itu adalah sebagai gambar yang tak sesuai ya, tak selesai ya, dan memang sengaja seperti itu. Jadi maksudnya adalah gambar sketsa itu belum sempurna ya, belum disempurnakan, belum diwarnain, garisnya belum ditebalin, seperti itu ya. Sebab tujuannya adalah untuk membuat sketsa atau ditindaklanjuti dengan cara lainnya ya. Misal kata usaha tadi itu diwarnain, terus garis-garisnya ditebalin kayak gitu ya. Oke, jadi saya ulangin, tahap pertama itu membuat sketsa ya, menggambar secara manual. Kemudian setelah itu kita masukkan ke harddisk komputer.
Oke. Nah, tahap kedua itu apa ya setelah dibuat sketsa ya? Menampilkan sketsa pada komputer. Nah, ya nak ya. Tadi kan sketsa kan udah disimpan nih dalam hard disk komputer. Nah, selanjutnya ditampilkan pada layar monitor untuk dijadikan pola gambar. Oke, setelah dimasukkan di hard disk, terus kita buka ya di layar monitor komputer kita atau laptop kita. Nah, tahap yang ketiga yaitu menggambar digital dengan aplikasi pengolah gambar. Maksudnya adalah setelah gambar sketsa ada di layar monitor, maka pembuatan sketsa digital dapat dimulai ya. Gambar-gambar detailnya yang kita inginkan ya, bisa kita misalkan mau ditebalin garisnya ya, atau pohon-pohonnya daun-daunnya diperjelas lagi seperti itu ya nak ya. Kemudian tahap yang keempat adalah mewarnai gambar pada komputer. Oke, tahap keempat itu mewarnai gambar pada komputer. Nah, maksudnya adalah setelah sketsa selesai dibuat dengan menggunakan aplikasi komputer, tadi misalkan garisnya ditebalin ya, atau daun-daun pada pohonnya diperjelas, bunga-bunganya diperjelas ya. Selanjutnya kita mewarnai. Nah, mewarnai dengan teknik digital, oke? Kemudian tahap yang kelima yaitu membuat detail gambar pada komputer. Maksudnya adalah kalian bisa menambahkan detail lainnya pada gambar agar terlihat lebih bagus lagi. Misalnya di situ kalian bisa menambahkan warna terang pada bagian matahari atau awan gitu ya. Nah itu juga ada bulan gitu, seolah-olah terkena cahaya matahari. Jadi kalian bisa mengkombinasikan warna-warna sesuai dengan jenisnya ya, jenis bendanya. Nah, jreng-jreng. Yang nomor 6, inilah hasilnya ya. Hasil gambar akhirnya, Masya Allah, seperti itu. Kalian tidak harus menggambar pemandangan, nak. Boleh menggambar apa saja, bebas ya. Menggambar orang, menggambar apa saja boleh ya, mencoba di rumah. Oke, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah di atas, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugas itu ya tugas yang pertama yaitu buatlah gambar sketsa terlebih dahulu. Jadi kalian membuat gambar sketsa, bebas gambarnya apa saja ya. Kemudian kalian fotokan gambar sketsa itu ya. Setelah difotokan gambar sketsa itu kemudian dikirimkan ke Moodle. Oke, yang pertama, tahap pertama itu berarti yang dikirimkan adalah gambar sketsanya. Yang kedua, kalian gambar sketsa disempurnakan dengan menggambar digital. Oke, setelah dibuat sketsa, kalian boleh menggambar digital di komputer atau di laptop kalian, ya. Setelah itu, fotokan hasilnya. Lalu kirim ke Moodle. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kalian suka ya dengan tugas seperti ini, karena memang kita semasa pembelajaran BDR ini sering memegang HP, sering memegang komputer atau laptop. Ustazah doakan semoga dimudahkan. Oke? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.